変身変身やらしい。私ね、一度やってみたかったの。ついてきて。このボタンを押せばいいんだよね。だからちゃんと食べてね。Oke semuanya, kembali lagi dengan Oni-chan kalian di sini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime pembuat diabetes kaum jomblo Wibu No Lab, yaitu Kubo-san wa Mobuo Yurusanai episode keempat. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke koloni wibu kalian yang lainnya, supaya mereka juga ikut diabetes ngeliat anime yang satu ini. Oke, langsung saja. Enjoykan jiwa jomblo Wibu No Lab kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. 変身 Scene dibuka dengan diperlihatkan Shiraishi yang tengah memperhatikan sang adik yang sedang menirukan adegan yang sama seperti yang ada di TV. Shiraishi kemudian bertanya mengenai sang adik yang sangat menyukai acara tersebut. Setelah berjam-jam, Seita yang masih menirukan hal yang sama secara berulang membuat sang kakak mempertanyakan sang adik yang tidak bosan. Namun sang ibu memberitahukan bahwa dulu Shiraishi sama seperti Seita. Ketika Seita ingin menonton ulang episode tersebut, sang ibu meminta Shiraishi untuk menemani Seita bermain di luar. Meski awalnya enggan, namun karena bayarannya adalah daging hamburger untuk makan malam nanti, Shiraishi pun tak punya pilihan lain selain menerimanya. わかった Melihat Seita yang terus mengulangi gerakan Henshin, hal itu membuat Shiraishi merasa gerakan Henshin sang adik itu salah. Merasa tak ada orang di sekitarnya, Shiraishi memanggil sang adik untuk melihatnya. Dan ketika Seita menoleh, ini yang ia lihat. 変身 Sekilas, gua seperti melihat MC di dalam gerakan Henshin milik NPC kita yang satu ini. Melihat gerakan ininya itu, membuat Seita menganggapnya sangatlah keren. Bersama dengan Seita yang meminta untuk melakukannya sekali lagi. Namun tanpa mereka sadari, seseorang yang tidak asing di mata kita datang dan berdiri tepat di belakang mereka. 変身 Setelah bertepuk tangan, suara Henshin yang barusan mereka lakukan masih dapat terdengar dengan sangat jelas. Yang ternyata... ごめんごめん。続けて。 Melihat Kubo yang menonton sembari merekam dirinya, membuat Shiraishi mati kutu dibuatnya. Terlihat Seita dan sang waifu yang meminta untuk melakukannya sekali lagi. Namun tentu saja NPC kita yang satu ini tidak mau melakukannya. Scene berlanjut di sekolah. Shiraishi yang merasa mengantuk di pagi hari membuatnya melakukan kesalahan yang mana terlihat dirinya menggunakan kaos kaki yang memiliki panjang yang berbeda. Namun untungnya, tak ada yang menyadarinya meski di saat pelajaran olahraga tengah berlangsung. Di tengah Kubo dan kedua bestinya yang sedang bersama, Shiraishi yang memperhatikan Kubo merasa ada yang aneh dengan waifunya itu. Di saat dirinya yang masih bengong, Kubo datang dan menyadari husbunya itu yang sedari tadi memperhatikannya. Kubo yang bertanya alasannya, namun Shiraishi enggan untuk membuka mulut. Singkat waktu, Shiraishi yang terus memperhatikan waifunya membuatnya tidak menyadari bahwa sudah waktunya untuk pulang sekolah. Sang guru kemudian meminta Kubo untuk menempel materi pelajaran. Kubo kemudian meminta Shiraishi untuk membantunya. Merasa tempelannya miring, Kubo meminta bantuan Shiraishi yang dirasa lebih tinggi darinya. Namun karena Shiraishi yang tak mau diledek oleh Kubo tentang kaos kaki sebelahnya itu, dirinya pun berniat mengambil kursi untuk mempermudahnya. Namun ternyata Kubo menyadari Shiraishi yang memakai kaos kaki panjang sebelah. Merasa tempelan Shiraishi yang juga miring, Kubo nampak menaiki kursi tadi untuk membetulkannya. Setelah memperhatikan kaki Kubo, Shiraishi akhirnya menyadari keanehan yang ia rasakan dari waifunya itu. タイツ Ternyata, tebakan Shiraishi benar adanya. Hal tersebut sampai membuat Kubo terkejut mendengarnya. Kubo kemudian mengaku kaos kakinya yang masih belum kering. Maka dari itu dirinya menggunakan stocking sebagai gantinya. 白石君はさ、私の足見てたんだ。やらしい。 Mendengarnya membuat Shiraishi salah tingkah dan mengaku dirinya hanya merasa Kubo berbeda dari biasanya. Namun ucapan Shiraishi barusan malah membuat Kubo semakin menjadi. そっか、ずっとか。
Dirasa cukup menggoda husbunya itu, Kubo mengajak Shiraishi untuk menyelesaikan penempelan materi pelajaran terlebih dahulu. Tak lama berselang, Kubo bertanya mengenai Shiraishi yang pernah mencoba minuman swalayan di Toserba. Shiraishi yang berkata dirinya pernah meminumnya. Hal tersebut membuat Kubo bersemangat dan sesaat kemudian... 一緒に帰ろう。私ね、一度やってみたかったの。 Setibanya di Toserba, Kubo langsung bersemangat di saat memilih minuman di sana. Melihat waifunya yang kebingungan, membuat Shiraishi mengingat jika itu dengan sang adik, dirinya akan membagi setengah-setengah dengannya. Setelah bertanya Shiraishi yang mau minum yang mana, Shiraishi pun merasa tak masalah minum yang manapun. Namun hal itu membuat Kubo mendekat dan mengucapkan kata-kata yang dapat membuat baper para jomblo. 白石くんがココア買って私が抹茶ラテ買うのは2人で半分ずつ飲む Mendengarnya membuat Shiraishi mengurungkan niatnya untuk membeli minuman dan lebih memilih membeli bakpo daging. Kubo pun menyayangkannya dan memutuskan untuk membeli matcha latte. Ketika Shiraishi hendak pergi untuk membeli bakpao, secara tiba-tiba 肉まんを ついてきて terlihat Shiraishi yang hampir salah paham. Namun ternyata maksud dari Kubo ialah Shiraishi yang tak kasat mata dapat membantunya jika dirinya sedang dalam masalah dengan menggunakan suara dewanya. Mendengarnya membuat Shiraishi mempertanyakan anggapan Kubo tentang dirinya. Dan benar saja, Kubo yang bingung dengan ukuran gelasnya langsung menoleh meminta bantuan pada suara dewa Shiraishi. Setelah diberitahukan, Kubo memilih ukuran biasa sekaligus membeli bakpo daging untuk Shiraishi. Ternyata Kubo yang memperhatikan mesin kopi otomatis. このボタンを押せばいいんだよね キラキラしてる Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya matcha latte pertama Kubo dari mesin otomatis telah selesai dibuat. Kubo terlihat meminumnya di tengah perjalanan pulang. Shiraishi pun terkejut karena itu rupanya benar-benar kali pertama Kubo mencoba minuman swalayan di Toserba. Kubo kemudian menawarkan minumannya pada Shiraishi. Namun tentu saja Shiraishi menolaknya karena itu indirect kiss. Shiraishi lebih memilih bakpo dagingnya, membuat Kubo tersenyum dan berniat mencicipinya. Di saat Shiraishi hendak membagi setengah untuknya, namun secara tidak terduga, 一口で Kubo kemudian meminta Shiraishi untuk memakan bakpo dagingnya selagi masih hangat. Namun Shiraishi hanya terdiam tak berkata sepatah kata pun. Setelah berpisah, Shiraishi mengingat momen yang baru saja terjadi barusan. Namun di mana ada keberuntungan, pasti akan ada kesialan. Sial sekali nasib NPC kita yang satu ini. Dua ciwi yang lewat barusan menabraknya hingga membuat bakpo rasa Kubo terjatuh begitu saja. Singkat cerita, hari Valentine pun tiba. Ternyata banyak orang yang gelisah berharap supaya mendapatkan coklat dari ciwi-ciwi. Para jomblo di hari Valentine nampak terus berdoa supaya terlepas dari titel jomblo mereka. Meskipun itu hari Valentine, namun bagi Shiraishi itu seperti hari biasanya. Karena dirinya yang terbiasa tidak mendapatkan coklat dari siapapun. Yang bahkan saat SD, dirinya yang sangat sulit disadari membuat gurunya saat itu melupakan Shiraishi begitu saja. Akan tetapi... 箱がある Shiraishi yang terus memperhatikan kue yang ada di dalam kolong mejanya membuat dirinya sangat terkejut karena biasanya orang yang harus melihat Shiraishi 5 kali untuk menyadarinya. Namun kali ini malah dirinya yang harus melihat sebanyak 5 kali untuk menyadari kue tersebut. Setelah menebak Kubo yang memberikannya, namun Shiraishi merasa mustahil sembari membenturkan kepalanya ke meja. おでこ痛くない Shiraishi pun terkejut ketika Kubo telah berada di depannya. Namun setelah kembali ke tempat duduknya, Shiraishi berniat untuk bertanya langsung padanya. 今日いい天気だねそうだね Setelahnya, Shiraishi memutuskan untuk merasa diri tak mungkin mendapatkan hadiah dari siapapun. Kubo kemudian memanggil Shiraishi dan menyinggung soal Valentine. Kubo yang bertanya mengenai Shiraishi yang pernah mendapatkan coklat dari orang lain. Namun tentu saja Shiraishi belum pernah mendapatkannya. そっか Setelah Kubo memberitahukan soal kue yang ada di dalam mejanya, Shiraishi yang tidak peka pun bertanya pada Kubo yang tahu sesuatu tentang kue itu.
Namun Kubo malah memberitahukan kue itu pasti dibuat dengan sepenuh hati. Shiraishi masih belum yakin kue itu untuknya, namun Kubo meyakinkan kue itu memang ditujukan untuknya. Setelah Kubo pergi, ternyata Kubo hanya bersembunyi tepat di sebelah pintu kelas sembari mendengarkan pertanyaan Shiraishi yang masih tidak peka sama sekali. Singkat cerita, 1 hari sebelumnya, ternyata Kubo yang berniat membuat kue untuk hari Valentine besok. Sang kakak yang merasa nostalgia baru menyadari ucapan Kubo barusan. チョコとかクッキーの詰め合わせ買ってきて放送して終わりだったあの渚がレタスとキャベツの違いがわからない渚がホットケーキすらも炭にしたことがある渚が Setelah mendapatkan banyak sekali sindiran dari sang kakak, Nagisa terlihat ngecek Mbak Google untuk tutor masak kue. Sang kakak yang terkejut melihat keseriusan sang adik, namun setelah kuenya jadi, tanpa diduga-duga, Dekita! Oh, dore? Akina nampak terkejut dengan tekstur kue sang adik yang bagaikan kue ngambang di MCK. Namun Nagisa yang berekspektasi tinggi dengan rasanya dibuat runtuh dalam seketika, yang bahkan Akina meminta sang adik untuk tidak memberikannya pada siapapun. Meski telah gagal, namun Nagisa menolak untuk menyerah. Mendengarnya membuat Akina menyadari bahwa sang adik sangat ingin memberikan kue hasil buatan sendiri ke seseorang. Setelah dibantu oleh sang kakak, pada akhirnya kue-kue buatan mereka pun telah selesai dibuat. Di tengah Akina yang sangat bangga dengan kue buatannya sendiri, namun tidak dengan Nagisa yang merasa kuenya berantakan. Melihat sang adik yang sedih, membuat sang kakak nyomot kue buatan Nagisa dan memuji kue sang adik yang dirasa lebih enak dari miliknya. Dirinya menduga itu karena Nagisa yang menuangkan banyak sekali perasaan di dalamnya. Sang kakak juga meyakinkan kue buatan Nagisa yang dibuat dengan perasaan pasti akan membuat orang yang menerimanya sangat bahagia dibuatnya. Selain itu, terdapat satu kue yang bentuknya sempurna. Di dalam kamar, terlihat Kubo yang membungkus beberapa kue yang masih memiliki bentuk. Setelah memperhatikan kue-kue itu, Nagisa terlihat menghampiri sang kakak yang sedang santai di ruang tamu. Nagisa kemudian terlihat duduk tepat di belakang sang kakak dan berniat berterima kasih padanya. One-chan, sakki wa arigatou. Nanni mo shite nai kedo. Mengira sang kakak akan rendah hati, namun tentu saja itu hal yang sangat mustahil. Nagisa yang melihatnya pun langsung ngambek dalam seketika. Namun sang kakak malah berkata, dirinya yang sangat suka dengan Nagisa yang terlihat kawaii. Sang kakak kemudian bertanya kepada siapa Nagisa akan memberikan kue berbentuk hati tadi. Di lain sisi, Shiraishi yang sedang memperhatikan kue itu masih mempertanyakan siapakah sebenarnya pengirim kue tersebut. Dan berakhirlah alur cerita anime Kubo-san wa Mobuo Yurusanai episode keempat. Ya, walaupun kadar gulanya tidak setinggi Otonari no Tenshi sama, namun anime ini sudah cukup untuk menyentil jiwa jomblo gua yang telah bersemayam selama 3 tahun lamanya. Buat yang mau cerita tentang masa jomblo atau masa-masa dengan mantan kalian, bisa tulis di kolom komentar kalau kalian mau. So, karena telah menyenggol jiwa wibu jomblo nolep dalam diri gua, 9,7/10 seperti cocok untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang telah melihat akhir video, dan sampai jumpa di episode kelima minggu depan. Bye-bye. Henshin! Henshin!